Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Perkenalkan saya Emma Rosalita, biasa dipanggil Emma. Saya berasal dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Nah ini Bapak Ibu asalnya dari mana ya? Bu Febri dari mana Bu? Saya dari Banjarnegara, Bu, Jawa Tengah Jawa juga. Tengah. Bu Dewi Fajrin dari mana? Hmm. Saya dari Papua, Ibu, dari Jayapura Sentani. Oh, Papua. Pak Edi, Saya Cilacap, perbatasan Jawa Barat. Haha. perbatasan. Bu Dewi Sibarani dari mana Bu? Saya dari Manokwari, Bu, dari Papua Barat. Oh iya, sama-sama dengan Bu Dewi ya dari Papua. Bu Eni Iya. dari mana Bu Eni? Dari mana? Kurang jelas suaranya. Klaten. Oh, Klaten, Jawa Tengah. Nah, berarti di ruang ini beragam ya Bu, heterogen. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua. Nah, ini sesuai dengan topik yang akan kita bahas tentang keragaman. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan share screen tentang pembelajaran hari ini. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, topik satu yaitu kebinekaan global dunia yang berwarna. Sesuai dengan kelompok kita tadi, ini sangat beragam. Nah, capaian pembelajaran hari ini ada tiga. Yang pertama, mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Dua, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Tiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Nah, sekarang saya bertanya, apakah Bapak Ibu tahu asal-usul suku dan leluhur Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan jawaban? Kalau Bu saya, Pak Edi, gimana? oh ya, kalau saya Bapak asli Jawa Tulen, Kebumen. Ya. Kalau ibu saya malah asli Tulen, Sunda, Ciamisan. Oh, berarti Jadi Sunda dan campuran. Jawa campuran ya, Pak. Jadinya Pak Edi. Kalau Iya, Bu iya, iya, Dewi iya. Fajrin, bagaimana Bu Dewi? Asal-usul. Kalau saya, iya Ibu, kalau saya bapak saya dari Jawa Tengah, kalau mama saya dari Ternate, Ibu. Oh iya, lalu tinggal di Papua ya, Di di Papua, Sentani ya. Ibu, iya. Ketemunya di Papua, Ibu. Oh iya, kalau orang tua saya asli Jawa semua, tapi nenek itu dari Sunda. Nah, dalam top satu ini ada 5 konsep yang akan kita bahas. Yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Dua, ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Tiga, keragaman tingkatkan kecerdasan. Empat, kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Lima, yang kelima adalah kunci sukses di abad 21. Nah, ini ada sebuah video, mari kita simak bersama-sama. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara.
Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PeaceGen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literacy. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Nah, itu tadi videonya seru banget ya. Sekarang menurut Bapak Ibu, mengapa Ijal lebih sukses daripada Ijul? Ada yang bisa memberikan jawaban? Bu Kalau Febri, menurut bagaimana? saya, Bu Dewi Sibarani, kalau bagaimana menurut Bu? saya, Ijal itu lebih sukses daripada Ijul karena Ijal itu memiliki teman-teman yang banyak, relasi yang banyak, sehingga dia gampang mencari relasi atau networknya, sehingga dia bisa sukses begitu. Sedangkan Ijul, dia itu berwawasan sempit karena dia hanya memiliki teman itu aja. Jadi relasinya pun sedikit. Begitu menurut saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi kendala Ijul dalam bersosialisasi? Selain Kalau dia, bagaimana Bu? ka- kalau menurut saya, Ya, Ijul Bu Febri. kesulitan bersosialisasi itu mungkin karena dia merasa nyaman atau berada di comfort zone-nya itu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan Ijul seperti itu. Ya, jadi menemukan kenyamanannya di situ ya, Bu. Nah, menurut Ya, Bapak Ibu, agar mudah meraih kesuksesan, apa yang harus dilakukan oleh Ijul? Kira-kira bagaimana kalau dari tayangan video tadi? Bu Eni mungkin bisa memberikan jawaban. Ya Bu, mungkin membuka wawasan lebih luas dan bergaul dengan bukan hanya di lingkupnya saja, tetapi lebih mendunia lagi, Oh, ya. lebih luas lagi juga. Seperti Ijul ya, Bu. Ya, Ya, terima kasih Bu Eni. Nah, seperti kita juga berarti dari pembelajaran video tadi kita juga harus bisa membuka relasi dengan siapapun ya, tidak berteman dengan itu saja. Nah, kita masuk ke konsep yang pertama. Konsep kita adalah satu kesatuan yang berbeda. Apakah Anda mengetahui asal-usul suku dan asal leluhur Anda? Tadi di awal sudah saya tanyakan seperti Pak Edi itu ternyata campuran Sunda dan Jawa. Lalu ada Bu Dewi Fajrin dari Jawa dan Ternate. Berarti kita ya sangat beragam dan bersatu. Lalu konsep yang kedua, ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Bapak Ibu bisa mengucapkan kata terima kasih, maaf atau permisi dari berbagai bahasa di dunia. Misal dari bahasa Inggris, thank you. Ada lagi yang bisa menambahkan? Yang suka nonton Saya drakor. Iya, bagaimana Bu? bahasa Jepangnya terima kasih Ibu, arigato. Arigato gozaimasu. Ya, arigato gozaimasu. Terus apa lagi? bahasa Korea kan saham Kamsahamnida. ya.
Terus kalau bahasa Prancis mungkin maxi gitu, Bu. Oh iya, Pak Edi mungkin bisa menambahkan ucapan terima kasih dari bahasa lain. Pak Edi masih di unmute. Grazie Italiano. Oh iya, dari Italia, Pak. Nah, selama ini kan kita itu dalam berkomunikasi menggunakan ragam bahasa ya. Karena faktanya penghuni dunia ada 7,7 miliar, kurang lebih 6.500 bahasa etnik di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi. Ada 5 benua dengan kurang lebih 197 negara dan kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga dunia. Tapi komunikasi itu tidak hanya dengan bahasa, melainkan bisa juga dengan simbol atau gestur. Contohnya, gestur oke seperti ini di Amerika dan Inggris itu artinya oke, sedangkan di Brasil itu artinya hinaan. Nah, di Rusia kosong, di Jepang oke, di Jepang uang. Jadi misal kita ke Brasil jalan-jalan, lalu kita gesturnya oke seperti ini, itu akan dianggap hinaan. Jadi dari sini kita dalam berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa, tapi bisa juga dengan simbol atau gestur. Dan tentunya kita harus bisa menyesuaikan itu. Lalu masuk ke konsep berikutnya tentang keragaman tingkatkan kecerdasan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa keberagaman bisa meningkatkan kecerdasan seseorang? Percaya atau tidak Bapak Ibu? Saya Saya, Bu. Saya. Ya, Percaya. tadi di video yang saya sajikan ada ya tentang Ijal dan Ijul. Dan dari situ ada pembelajaran, kita tahu mana yang lebih sukses. Nah ini, keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak atau mengambil keputusan. Selain itu, orang yang mengalami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Namun, orang yang hidupnya seragam dan memiliki pengalaman yang terbatas cenderung memiliki pandangan dan pemikiran yang terbatas juga. Oleh karena itu, sebaiknya dalam bersosialisasi kita dapat berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Konsep yang keempat, kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Apakah semua setuju bahwa kita beragam? Setuju ya, Bapak Ibu? Setuju. Ya. Ya. Setuju. Apakah semua sepakat kita hidup saling menghargai dan menghormati? Sepakat. sepakat. Ya, Sepakat. sepakat. Namun faktanya, separuh responden di bangsa negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang, kaum imigran. Ini dari hasil studi Universitas Bielefeld. Lalu ada ratusan ribu orang Rohingya yang meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Lalu yang ketiga, kerentanan juga terjadi kepada perempuan. Menurut data WHO, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat di masa pandemi virus corona. Dan yang lebih miris, pelaku kekerasan tersebut adalah suaminya. Jadi walaupun beragam, ternyata faktanya ada beberapa orang yang merasa terancam dengan keberagaman itu. Konsep 5, kunci sukses di abad 21. Ada 4 hal yang mendasari kunci sukses, yaitu 4C. Creativity atau kreativitas, communication, komunikasi, critical thinking, cara berpikir kritis, dan collaboration atau kolaborasi. Jika kita bisa menerapkan 4C ini dalam kehidupan, maka kita akan bisa menjadi orang yang sukses. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat benda di sekitar. Dan benda itu dari mana saja asalnya. Coba di Bu Dewi Fajrin ada apa Bu di situ Bu? Ada laptop Ibu. Laptop. Dari mana itu ya kira-kira? Tadi sudah dicek Ibu di bawahnya Made in China Ibu Cina. ternyata Lenovo. Iya, ini handphone saya juga buatan Cina. Pak Edi ada apa di situ Pak Edi? Saya made in Indonesia, Bu. Oh, iya made in Asli. Indonesia. Bu Eni ada apa di situ Bukan Bu? Pak Edinya bendanya. Saya Bu, ini dari Cina. Iya. Ya kan banyak ya di sebelah saya juga ada setrika. Itu dari merek-merek luar ya. Philips, Nah, Jerman. ternyata kebinekaan global ini sangat dekat dengan kita. Terbukti dari benda-benda yang kita miliki itu juga berasal dari negara yang berbeda. Itu sebagai gambaran saja bahwa
Oh ya ya, ternyata yang kita miliki itu juga asalnya dari luar negeri, tidak semuanya dari Indonesia. Nah, sekarang sebagai penutup, apa yang bisa kita ambil dari pemaparan topik satu ini? Kira-kira apa pembelajaran dari hari ini, Bapak Ibu? Keberagaman itu bermanfaat dan Tentang penting. Ya, keragaman yang bermanfaat penting. Lalu apa lagi? Keberagaman itu membuat cerdas, Bu. Ya, dapat membuat cerdas ya, seperti kisah Ijal dan Ijul tadi. Nah, di sini Dapat membawa wawasan luas. kita pada fakta bahwa asal-usul setiap manusia di dunia ini beragam. Bahkan melalui tes DNA, kita ditunjukkan bahwa asal-usul nenek moyang setiap orang tidaklah tunggal. Kita juga belajar bahwa semakin kita beragam, maka semakin membuat kita jauh lebih cerdas. Nah, itulah arti penting dari keberagaman. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa, mantap. Stop record. Ya, ini saya stop.